Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi berjumpa dengan saya Indo Intan. Kali ini kita akan membahas mengenai encoder. Ya, di teori kita sudah membahas ya bahwa encoder itu merupakan satu alat yang kemudian berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital dalam bentuk digital. Ataukah dalam hal ini encoder ini biasa diimplementasikan ya pada keypad ya. Implementasinya pada keypad kalau misalkan kita menginput bilangan numerik mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kemudian akan diperlihatkan outputnya sebagai bilangan biner yang terkonversi ke dalam bilangan biner. Nah, baik, kita langsung buka Proteusnya. Nah, di sini kita sudah masuk pada Proteus. Komponen-komponen apa saja yang kemudian dibutuhkan pada rangkaian encoder ini? Yang pertama itu adalah IC-nya ya. Di sini kita butuh 74 RS147 ya, sebagai IC dari rangkaian encoder ini. Rangkaian encoder jadi IC74LS147 ini adalah rangkaian encoder 9 line to 4. Jadi itu ada 9 inputnya, kemudian ada 4 outputnya. Nah, berikutnya kita butuhkan input berupa logistate. Logistate ya sebagai masukannya seperti biasa. Kemudian berikutnya logic probe. Logic probe kita pilih yang big supaya nanti tampilannya itu agak lebih besar. Oke, sudah. Nah, sekarang kita rangkai. Nah, kita ambil dulu ininya, IC-nya. Kita letakkan pada titiknya. Perlu kita pahami ya bahwa IC74LS147 ini merupakan aktif low. Namanya aktif low berarti dia akan mengaktifkan outputnya nanti ketika misalkan kita berikan logika low ya. Jadi akan aktif outputnya itu ketika kita berikan logika rendah atau dalam hal ini 0. Kita lihat kita berikan masukan logistate. Logistate yang pertama, nah, mungkin perlu diatur ya jaraknya dulu ya. Tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sebanyak 9 input ya. 9 input. Kenapa? Karena di sini kan kita akan dia akan mencacah ya. Dia akan memulai dari line pertama sampai line ke-9, di mana angka yang akan diinputkan itu adalah angka 0 sampai 9. Kita sambungkan. Kita masih butuh sedikit space ya, supaya ada
space untuk kita konfigurasikan, ada jalannya. Kita sambungkan ini yang ke-8 dengan pin kelima, ya, pin kelima, tapi di situ bisa dilihat ya bahwa dia disambungkan dengan angka 8. Jadi kita sudah menyambungkan antara pin ke-11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 10, atau dalam hal ini numerik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang merupakan input dari rangkaian ini, ya, atau encoder ini. Jadi input ini kalau misalkan di sebuah keypad, ya, berarti kita akan menginputkan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kapan dia 0? Sebentar kita lihat ya. Penasaran kan? Selanjutnya setelah inputnya selesai, nah sekarang kita melangkah pada outputnya. Outputnya ini untuk selalu diingat bahwa kita menggunakan logic probe. Logic probe sebagai logika tes, ya, untuk melakukan pengetesan pada bagian pengujiannya, ya, pengujian outputnya. Satu, 2, 3, 4. Oke. Yep. Nah, sudah tersambung pin 9, 7, 6, 14, atau dalam hal ini logika untuk Q0, jadi less significant bitnya Q0, Q1, Q2, Q3. MSB atau most significant bitnya, bit yang paling tinggi adalah Q3, bit paling rendah adalah Q0. Ya. Nah, baik, di sini mungkin kita perlu memberikan caption untuk memperjelas, ya. Sini encoder line bilang to 4. Jadi encoder itu macam-macam, ada yang hanya dari 7, ya, ketiga, kita drag. Oke, nah berikutnya kita berikan label, ya, pada inputannya, pada angka-angkanya. Kita pilih pin, pilih 1, terlalu besar mungkin, kita bisa edit, ya, terlalu besar, dan kita cuma butuh 2,5 saja. 2,5 inch ukuran fontnya. Koma 25 ya. Oke, kita drag sedikit supaya dia pas. Oke, kita copy, paste, ya, saja. Sebentar kita edit, paste.
banyak 9 inputan. Ya, ke-9. Oke, kita edit. Klik kanan, edit properties. Ya, 2. Oke. Klik kanan, edit properties. 3. Oke. Kanan, edit properties. 4. Oke. Properties 5. 6. 7. 8. 9. Oke. Nah, jadi label ya dari setiap masukan sudah selesai kita buat, mulai dari label pertama sampai ke 9. Ya. Nah, kemudian di sini kalau misalkan ya, kalau mau dilihat ini sih supaya lebih sesuai ya dengan ukurannya, bisa kita ubah ya, bisa kita ubah dulu. Kita masuk dulu pada pick parts ya. Lainnya saja kita hapus ya. Ini kan tadi quinol. Ambil saja ya. Ya, supaya ngelihatnya itu lebih enak ya. Jadi kita hubungkan pertama ini, kemudian yang paling kecil ya, selesai. Ini adalah Q0, Q1, 2, dan 3. Kita lihat apakah sesuai dengan logikanya. Karena ini adalah active flow, jadi kita set dulu semuanya dalam kondisi high atau tinggi. Nah, ini ya. Nah, kita lihat dulu pada kondisi semua input ini kita berikan logika 1 ya, atau logika high, maka outputnya juga memiliki logika high. Nah, apa arti dari ini? Artinya pada output ini yang kemudian aktif itu adalah semuanya dalam kondisi 00 ya, dalam kondisi 00. Kalau seperti ini, pada saat kita mengaktifkan ya, atau memberikan logika high pada semua inputannya, maka outputnya itu akan menunjukkan angka sama dengan inputannya. Artinya karena ini high ya, berarti ini adalah logika 0, 0, 0, 0. Nah, kemudian kalau misalkan satu ini kita berikan logika low, nah maka akan aktif. Dia juga akan memperlihatkan bahwa dia berada pada logika low. Untuk lebih jelasnya kita lihat di sini pada perbandingan tabel. Ya. Sini ada perbandingan tabel diberikan untuk memudahkan bagi kita ya memahaminya.
ya. Oke. Nah, kita lihat untuk ini tadi ya, kita berikan logika high semuanya, berarti ini adalah 0. Kemudian kalau misalkan untuk kita tekan 1, misalkan pada keypad untuk ini angka numeriknya ya, angka analognya berarti 0, kita aktifkan yang pertama, maka akan juga mengikuti 1 ya. Ini kan kalau dalam bilangan biner ini adalah 1. Nah, kita perhatikan di sini, sesuaikan dengan tabel kebenaran. Kalau misalkan dari I1 sampai I9 kita berikan logika high, maka semuanya juga high pada outputnya. Nah, ini menunjukkan desimal 0. Nah, kemudian kalau misalkan pada bagian 1 ya, kita mulai dari bawah. Pada 1 ya, pada I1 di sini I1 mulai dari kolom pertama, ini adalah I1, kita berikan angka 0, yang lainnya high semua. Di sini ada misalkan 1 ya, di sini ke 1. Jadi pada outputnya ini terlihat 1110. Di sini 1110. Oke, sama kan? Nah, kemudian kalau misalkan yang kedua, ini I2, kolom kedua. Ini I2 ya. Nah, ini nih, 1, kolom pertama, I2, kolom kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kemudian kui 3, kui 2, kui 1, kui 0. Dan bilangan desimal. Oke. Kemudian kita berikan lagi 2. Nah, di sini kan 2 masuk 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Nah, kemudian 3. Nah, ini 3 adalah nanti di sini binarnya adalah 1100. 31100 sama ya. Ini masuk. Nah, di sini ada simbol X. X ini artinya apapun kondisinya ya. Apapun kondisinya yang lain boleh. Misalkan yang lain itu maka dia tidak peduli, yang jelasnya kalau kita sudah memilih L di situ, dia akan kondisinya ini ya, I1 tadi kondisi pada saat I2 ya. Nah, jadi dilihat di sini kalau misalkan pada saat I2 kita aktifkan ya, di sini I2 kita aktifkan, maka meskipun pada I1-nya kita ubah ya, kita ubah berapapun pada I1, nah tetap dia akan memberikan output 1101 ya. Tuh, yang lainnya output ketiga, 4, 5 dan seterusnya itu harus semuanya high ya, nggak boleh. Kapan berubah ya, kalau misalkan yang kita aktifasi tadi itu adalah 2. Nah, terus kalau angka sebelumnya itu atau angka yang lebih kecil atau angka di bawahnya kita ubah logikanya menjadi low juga, maka dia tidak akan berubah, tetap 1101. Tapi kapan angka yang lebih tingginya kemudian kita ubah, maka pasti dia berubah seiring dengan perubahan angka yang tertinggi. Nah, makanya itu kalau misalkan kita men-set dia pada angka sesuai dengan yang diinginkan, maka yang mampu kita ubah itu adalah angka paling tinggi tersebut dengan angka yang di bawahnya. Jangan mengaktifkan angka yang di atasnya. Ini kan tadi ada, ini kan I3 ya, I3, I4. Nah, nggak boleh semua I4 ini harus tetap dalam kondisi high. Meskipun mungkin kalau I1 itu kita ubah menjadi low, tidak akan mempengaruhi ya outputnya. Nah, itu maksudnya.
kemudian I3. Nah, kita lihat I3 pada saat kita aktifkan ini 3 ya. Nah, di sini 1100 sama 1100. Nah, kalau misalkan yang di bawahnya lebih kecil, sama kan? Sama 1100. Ini juga kita ubah sama. Nah, sama kan? Nah, tapi kalau kita mengubah I4, nah pasti dia akan mengikuti perubahan angka yang tertinggi. Nah, sehingga kita nggak boleh mengubah angkanya itu sesuai saja dengan yang memang inputan pertamanya ya. Nah, kemudian I4 ini ya, 4 HH semuanya logika di atasnya harus tinggi, logika di bawahnya tidak peduli apakah high atau low, dia tidak peduli toh. Di sini 1011 oke. 5 di sini 1010 sudah sesuai. Kemudian 6 1001 yang ketujuh di sini 1000 kemudian ke-8 ini 0111 ke-8 ya, di sini 0111. Nah, berikutnya 9 adalah 0110. Ini 90110. Oke, kita hide semuanya, kembalikan ke hide. Nah, dia akan berubah menjadi angka 0. Nah, untuk melihat dalam bilangan nanti ya, dalam bilangan desimal ada pembahasan berikutnya untuk konfigurasi antara encoder dengan decoder to 7 segment, supaya nanti kita bisa melihat kalau misalkan kita menekan tombol atau inputan dari angka 1 sampai 9, apakah betul yang muncul nanti pada 7 segment itu adalah angka 1. Kalau ini kan tadi masih dalam bentuk bilangan biner ya, belum kita tampilkan secara visualisasi pada angka numerik berupa 7 segment. Nah, demikian untuk pembahasan kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.